Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, which is you. Saudara di tempat ini, dengar ini. Diberi kuasa. Ini surat kuasa yang penting sekali saudaraku. Saudara harus tahu itu. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Surat kuasa ini menyatakan apa saudaraku? Saudara ahli waris kerajaan Allah. Enggak main-main loh saudara. In case you forget. Saudara anak raja. Artinya apa? Dokumen ini berbicara tentang apa? Dengar ini baik-baik saudaraku. Engkau bukan orang yang powerless. Jangan pernah lagi ngomong, orang kayak saya mah, pastor bisa apa atuh gitu. Saya cuman orang kecil. Saya nggak bisa apa-apa pastor. It's an insult to your heavenly father. Maaf saudaraku, itu penghinaan. Akhirnya banyak anak Tuhan yang harusnya bisa didestiny, punya kodrat dibawa besar jadi nggak bisa. Kenapa? Saudara terus berkata pada diri saudara, aku mah apa? Aku bisa apa? Aku cuman orang kecil, aku orang yang selalu gagal. No! Engkau anak-anak Allah. Engkau pewaris kerajaan surga saudaraku. Siapa yang mengatakan ini? Coba saya tanya kepada saudara. Diberinya kuasa. Siapa yang kasih kuasa? Sang pencipta langit dan bumi itu kasih saudara surat kuasa yang menyatakan engkau ahli waris. Sejak dari hari ini sadari saudaraku. Ketika kau menghadapi masalah, gak usah jauh-jauh lah. Saya berbicara tentang backup surga. Saudara di tempat ini berapa banyak yang punya anak? Boleh lambaikan tangan? Oke, turunkan tangan saudara. Kalau anak saudara diganggu, maju gak papa mamanya? Saudara ini anak raja loh. Yang membackup saudara itu kekuatan dari kerajaan. Yang menyatakan saudara sebagai anak. Kalau saudara diganggu, saudara tidak sendiri. Tahukah saudara kenapa seharusnya masalah itu bukan jadi masalah buat anak-anak Tuhan? Karena memang sejak dari awal, masalah tidak didesain menghancurkan anak-anak kerajaan Allah. Sejak dari awal, masalah didesain itu jadi mainan saudara dumbbell ini loh. Kenapa? Because you have power over your problem. Engkau bisa memerintah atas masalah saudara. Your problem is no longer a problem anymore. It was meant to be like that at least in the beginning. Bukan saja saudara, ini akan jadi lebih menarik ya saudara. Saudara bukan hanya anak-anak kerajaan Allah, lihat. Kita buka lagi ya, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. In case saudara tidak menyadari, saudara ini chosen generation. Saudara ini generasi pilihan. Chosen generation. Royal priesthood, imamat yang rajani. Imamat itu apa saudara? Imamat itu imam. Imam itu apa? Pelayan Tuhan. Tapi bukan sembarang imam. Saudara, imamat rajani. Rajani itu apa? Raja. Raja punya kuasa Pak untuk memerintah. Raja punya otoritas untuk memerintah. Dan apa yang diperintahkannya harus dikerjakan. Saudara ini bukan imam yang kalah saudaraku. Saudara bukan imam yang tunduk terhadap masalah. Saudara bukan imam yang mengikuti kehendak daging saudara. Kalah dengan hawa nafsu saudara. No, engkau imamat rajani. Masalahnya saudara, saya harus mengatakan ini kepada saudara.
This is a hard truth, saya tahu. Iblis itu nggak pernah takut sama orang Kristen yang ke gereja. Sorry sudah. Pastor kok bisa? Kan kita ke gereja. Ya buat apa gunanya saudara ke gereja nanti pulang nangis-nangis lagi itu sudah. Kalah lagi. Terus kenapa kalau saudara ke gereja pulang jatuh lagi kok? Iblis takut sama orang Kristen yang tahu kebenaran. Dia takutnya sama orang Kristen yang tahu kebenaran. Kenapa saudaraku? If you know the truth shall set you free. Kenapa iblis paling takut sama orang Kristen yang tahu kebenaran? Karena lebih dari saudara, dia tuh tahu kebenarannya. It's okay saudara mau ke gereja, selama saudara nggak pernah baca Alkitab, nggak apa-apa buat iblis. Kenapa? Senggol kiri kanan, mudah ditipu pak. Nah saudara nggak tahu kebenarannya kok. Saudara nggak tahu perjanjiannya kok. It's easy untuk iblis mempermainkan saudara. Kenapa? Umatku binasa because lack of knowledge. Karena nggak ngerti. Iblis bisa main-mainin saudara sesuka hatinya dia. Sampai saudara tahu kebenaran dan menyadari kebenaran itu. Kenapa butuh saudara menyadari engkau diciptakan untuk berkuasa? Kenapa butuh saudara menyadari itu? Karena hanya ketika kau menyadari itu, engkau bisa mengambil full power and exercise the power. Ketika saudara nggak menyadari kebenaran itu, iblis dengan gampang mermainkan saudara. Masih ingat apakah saudara kurang belajar dari pengalaman sejarah? Pertama kali iblis mendatangi Adam dan Hawa, apa yang iblis katakan? Adam, Hawa, makanlah buah pengetahuan baik dan jahat ini. Kamu akan jadi seperti Allah. Bisa-bisanya tuh Adam sama Hawa kena tuh saudaraku. Ketipu tuh. Oh really? Aku mau. Sini. Loh. Kalau saudara baca ya, sejak dari awal itu sudah tertulis. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Adam dan Hawa gak perlu makan tubuh